Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sama-sama baca Fatihah. Semoga keberkahan surat Al-Fatihah ini doa kita dikabulkan, khususon untuk guru kita, ulama kesayangan kita, Syekh Ali Jabir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, jadikan saudara kami ini wafatnya wafat yang penuh dengan keridhaan-Mu. Terima semua amalnya ya Allah, hapuskan semua dosa dan aibnya, ringankan hisabnya ya Allah, curahkan rahmat-Mu di kubur, di yaumal hisab, jadikan ahli surga ya Allah. Kumpulkan bersama orang tua, keluarga, keturunannya, pertemukan dengan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap ilmu yang disampaikan membawa keberkahan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min fitnatin nar ya arhamar rahimin. Irhamna fid dunya wal akhirah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa itu untuk beliau dan juga bagi kita ya. Sejujurnya selalu terbayang wajah beliau ini karena takdirnya sakitnya hampir sama, selisih sehari saja. Dan selisih sehari sama-sama ke rumah sakit. Dan tadi pagi sebetulnya sudah telepon ke asisten beliau, Pak Iskandar, juga kontak ke Ustaz Yusuf Mansur pagi-pagi itu. Sudah tidak enak hati. Jam 9 dapat kabar beliau wafat. Lalu mendapat informasi ditunggu di rumah sakit Yarsi. Lalu ke sana. Walaupun fisik belum sepenuhnya kuat, tapi dikuatkan Allah, alhamdulillah. Sesampainya di sana sudah ada Ustadz Yusuf Mansur dan mendapat penjelasan bahwa beliau dari dokter yang merawatnya sudah negatif COVID-nya. Jadi tidak dalam status pasien COVID ketika wafat itu. Ya sama seangkatan dengan sama-sama sakitnya, selisih sehari. Kalau sudah 14 hari memang sudah dianggap selesai COVID-nya.
Yang tersisa adalah syariatnya dampak dari kerusakan yang ditimbulkan oleh COVID itu. Seperti adik A juga sudah negatif, tapi sekarang masih belum pulih paru-parunya dampak dari serangannya. Syariatnya begitu. Lalu A sampai ke atas diantar ke ruangan beliau. Aduh, rasanya lutut ini lemas sekali melihat beliau. Dan ketika dibuka, penutup wajahnya, aduh Masya Allah, senyum itu hadirin. Sampai lihat wajahnya saja, aduh sudah ingin sekali mengecup itu ya. Hanya khawatir ada prosedur, walaupun sudah negatif begitu. Tapi melihat, menatap wajahnya tuh, aduh tidak tahan melihat. Tapi yang pasti lihat itu adalah tersenyum ya. Kita dalam bangun saja susah senyum, bagaimana melihat jenazah tersenyum, bibirnya itu naik. Tidak seperti orang yang meninggal, seperti yang tertidur tapi senyum. Ya, tidak terpikir dan tidak mau mengambil gambar dokumentasi apapun di sana, karena memang niatnya adalah untuk takziah. Lalu tidak lama doa di sana dengan semua yang ada di para petugas medis di rumah sakit, lalu turun ke bawah dan memberikan sedikit penjelasan di bawah atas izin rumah sakit juga. Ini seharian ini tidak bisa lupa kepada wajah beliau. Ada saja di pelupuk mata. Dan yang membuat Abah terpikir terus dan sedih, karena sama-sama masuk rumah sakit ya. Padahal bisa saja kalau yang terbaring di sana tuh tadi ya saya gitu. Tidak sulit bagi Allah yang meninggal gitu, beliau yang sehat, karena waktunya sama. Beliau usianya 44 tahun, besok Februari 45, masih sangat muda. Selisih 15 tahun dengan membayangkan, aduh, kalau memang takdirnya, walaupun waktu mulai sakit juga sudah sangat bersiap-siap ya, dengan usia seperti ini. Sudah hampir 60. Tapi membayangkan tuh beliau sudah selesai tugasnya. Sudah selesai tugas di dunia ini, tinggal kalau meninggalkan artinya urusan dunianya sudah selesai, tinggal meraih apa yang selama diperjuangkan selama hidup ini, tinggal perhitungannya. Tapi beliau banyak sekali membaca Quran, beliau mencintai Al-Quran, mengajarkan Quran. Sebaik-baik orang adalah yang membaca dan mengajarkan Quran dan mengamalkan. Beliau siang malam berdakwah. Lalu berapa banyak orang yang mendapat ilmu dari beliau dan kalau mengamalkannya, termasuk yang banyak terinspirasi oleh ilmu beliau. Setiap kali kita mengamalkan ilmu yang disampaikan beliau, insya Allah mengalir pahalanya juga bagi beliau. Aduh, mungkin kuburnya itu penuh dengan cahaya, Masya Allah, dari ilmu yang manfaat, dari amal jariahnya, karena beliau juga banyak membagikan Quran dan amal-amal lainnya. Dan mudah-mudahan besok lusa Allah bukakan banyak kebaikan-kebaikan beliau yang selama ini mungkin beliau lakukan sembunyi-sembunyi, tapi pasti Allah melihatnya. Dan mudah-mudahan dibuka sehingga kita semua
terinspirasi untuk bisa meniru kebaikan beliau. Jauh lebih muda dari AA, tapi ilmunya jauh lebih tinggi, insya Allah amalnya juga jauh lebih banyak. Dan beliau kalau ketemu AA tuh Masya Allah hormat sekali, padahal beliau yang lebih layak dihormati. Hanya menang tua saja, dan itu pun sudah takdir Allah. Ya dari tadi ada membayangkan gitu, kalau yang sebetulnya sekarang sudah dikubur gitu. Ya kalau memang takdirnya misal AA gitu ya, membayangkan saja, berarti malam ini sudah dikubur. Bagaimana kubur ayah? Ya, rasanya kalau udah ingat tentang kubur begitu, mana bekal kita yang betul-betul ikhlas gitu. Apakah ilmu yang ada ini diamalkan atau tidak? Apakah nyari ilmu ini ikhlas, atau ingin dianggap pintar, atau ingin dianggap berilmu, dianggap kiai, dianggap ustadz? Itu saja mencari ilmu tidak akan sampai kepada Allah, walaupun ilmunya mungkin dikasih karena salah niat. Terus mengamalkan ilmu, saya nyari-nyari gitu, mana yang ikhlas tuh ya. Apakah saya dakwah ini ikhlas atau ada niat yang lain? Apakah mengamalkan sholat, saum, zakat, umroh, haji itu ikhlas? Padahal yang nanti diterima hanya yang ikhlas ya. Kalau yang pengen dipuji orang yang nggak diterima. Duh, kalau saya sudah dikubur, udah gimana ini? Apakah yang disampaikan ini diamalkan atau hanya sibuk menyampaikan untuk orang lain? Udah nggak ada lagi kesempatan keluar dari kubur, mau gimana? Nggak bisa. Aduh ya Allah. Karena sakitnya barengan gitu hadirin, dan beliau wafat. Tapi beliau lebih dirindui Allah, lebih dirindukan Allah, dan kelihatannya lebih siap. Tapi kalau meninggal, aduh nggak siap nih, astagfirullah. Ini hadirin sekalian, mohon maaf ya dari tadi, aduh mau ceramah ini juga pikiran tuh lihat yang sakit-sakit COVID gitu ya, kelihatannya banyak yang berat-berat, yang tidak terduga seperti ini masuknya hampir sama selang sehari, tapi beliau wafat. Saya masih diberi kesempatan hidup seperti ini. Sudah sangat mudah untuk Allah untuk ya mungkin yang lebih tua duluan. Tapi dengan ingat kuburan, ya ingat wafat gitu, aduh ya Allah, mana gitu bekal di kubur yang bisa diandalkan. Sholat jarang khusyuk, baca Quran juga gak mengerti, kadang ada ria, kadang berat, apalagi dari amal masih jauh. Dari sedekah mana kira-kira? Dari sekian banyak rezeki yang Allah titipkan, cuma berapa yang dinafkahkan di jalan Allah? Dibanding dengan yang disimpan, dipakai untuk kesukaan, membeli sesuatu, berapa banyak yang dibelanjakan di jalan Allah? Dan yang dibelanjakan juga apakah ikhlas, atau ada riaknya, ada pamernya? Terus nyari amal mana yang sembunyi-sembunyi dilakukan.
saum juga, mana saum yang kira-kira diterima? Kita kan ya saumnya cuma saum lapar perut aja. Aduh, punten hadirin ini memang nggak siap untuk siaran, untuk ceramah malam ini. Allah menakdirkan waktu sakitnya bersamaan. Gitu. Rumah sakitnya juga hampir sama-sama. Tapi ya beliau mudah-mudahan sudah sangat dipersiapkan oleh Allah untuk pulang husnul khotimah. Kalau aduh sangat tidak siap ya melihat semua ini. Ya mudah-mudahan dengan adanya takdir sama-sama ke rumah sakit, kemudian diberi kesempatan masih hidup begini, bisa lebih memanfaatkan sisa umur ini sebaik-baiknya agar kapanpun, ya, karena tidak ada jaminan besok lusa juga masih hidup. Tapi kalau udah meninggal kita kan sudah tidak ada lagi kesempatan beramal ya. Kalau udah dicabut nyawa, udah selesai, tidak ada lagi amal yang bisa kita perbuat, tinggal mempertanggungjawabkan. Ini pengalaman yang agak sulit diceritakan, tetapi bagi luar biasa ini ya. Maaf hadirin sekalian, aduh punten pisannya ceramahnya jadi seperti ini. Karena membayangkan beliau sekarang sudah dikubur, mungkin sudah penuh cahaya. Sedangkan kalau ya saya yang ada di kubur, aduh, lagi mikir-mikir gitu, mana gitu amal yang benar, yang lillahi ta'ala, yang betul-betul bersih niatnya dan benar amalnya. Aduh, rada sejujurnya ya, susah nyarinya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya berita beliau wafat, dan memang wafatnya beliau ini betul-betul membuat kita yang masih hidup lebih serius ya, karena pasti tidak ada yang menduga kan beliau akan pulang dalam waktu yang 2 minggu seperti ini di rumah sakit. Bagi kita yang masih hidup ini belum tentu juga nih 2 minggu yang akan datang kita masih hidup, dan belum tentu juga minggu depan masih hidup. Siapa yang nyangka ya nggak? Beliau pun termasuk yang gigih dalam menggunakan protokol kesehatan dan gigih mensosialisasikan. Cuma memang sudah tertulis di Lauh Mahfuz kapan harus pulang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sebentar hadirin. Jadi harus bagaimana sekarang ya. Mohon maaf kalau kembali mengingatkan. Satu, mari kita periksa kewajiban-kewajiban kita ya, karena wajib itu kan wajib ya, harus ditunaikan. Apakah jangan lalai, jangan menganggap remeh kewajiban. Kalau waktunya sholat ya bersegeralah, as-sholatu ala waktiha. Jangan sampai kita pingsan sebelum sholat, koma sebelum sholat, dan kita tidak ada kesempatan untuk sholat karena kita lalai, na'udzubillah. Nah hadirin sekalian, juga yang kedua ya,
periksa juga saum-saum kita nih, saum hutang saum Ramadan, hutang saum wajib, apa sudah lunas atau belum? Juga masih ada hutang. Waktu sakit kemarin di bulan Ramadan, hutang zakat, periksa zakat, apakah ada hak orang lain yang masih kita tahan, kita tidak bayar zakat. Nauzubillah. Jangan sampai kita mati dan ada hak orang lain yang tertahan. Hutang uang, periksa juga. Hutang kewajiban bayar utang. Jangan sampai kita mati nyusahkan orang. Kalau bisa sebelum mati kita lunasin utang-utang. Kalau nggak penting-penting amat, mah jangan utang lah hadirin sekalian. Dan kalaupun berhutang sekuat tenaga bayar, jangan hutang untuk hal-hal yang konsumtif yang tidak ada nilai kewajiban untuk berhutangnya ya. Yang kedua adalah selain kewajiban, kita periksa sekarang jangan menunda tobat, karena yang mengancam kita itu kan dosa-dosa kita. Yang paling bahaya kita mati dalam keadaan bergelimang dosa. Ya, dunia tidak ada yang mengancam kita yang aslinya sih ya. Orang-orang jahat, orang-orang yang tidak suka kepada kita, itu tidak membahayakan akhirat kita. Tapi yang membahayakan kita bisa su'ul khotimah sebetulnya bukan dosa orang lain, tapi dosa yang tidak kita tobati. Ini hati-hati karena kita suka terlalu sibuk memikirkan dosa orang, kesalahan pemerintah, kesalahan pemimpin, ya pasti ada kesalahannya. Tapi kalau kita sangat sibuk memikirkan dosa, kesalahan orang lain, sampai kita nggak punya waktu untuk memikirkan dosa kita. Padahal yang mengancam kita su'ul khotimah bukan dosa orang. Yang mengancam kita su'ul khotimah bukan kesalahan orang, tapi dosa kita sendiri. Dengan ingat mati, terus kita tobat. Seperti yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri atau Imam Ibnu Qayyim. Terus istighfar. Karena kita tahu istighfar yang mana yang pas diterima Allah sehingga kita diampuni dosa-dosa kita. Maka dalam sisa umur ini sebanyak-banyaknya minta ampun. Karena yang bahaya bagi kita adalah zolamtu nafsi. Yang ketiga adalah jangan menganggap remeh maksiat. Ingat ya, maksiat besar itu adalah karena kita menganggap remeh maksiat kecil. Jadi dosa-dosa kecil kita lakukan, nanti akan masuk ke dosa sedang dan jadi biasa. Nanti dari dosa sedang terus kita perbuat, udah nanti jadi dosa-dosa besar. Dari zina mata aja kecil-kecilan aja, lihat lama-lama dia akan melakukan perbuatan yang nista ya. Ya kita harus mulai dengan ingat mati ini adalah jangan sampai kita dimatikan dalam keadaan maksiat. Ingat aja kalau mau maksiat, jangan-jangan saya mati nih. Kalau mau tidur, mau dengar apa ya. Kalau kita mati lagi tidur, misalkan dicabut nyawa lagi tidur, mending tidur dalam keadaan dengar lagu, tidur lagi melamun, atau tidur dalam keadaan dengar murotal Quran. Kalau kita tidurnya sambil mendengar murotal Quran, sayup-sayup ya, boleh jadi pikiran kita, mimpi kita juga semuanya zikrullah. Dan kalau ditakdirkan meninggal, nah ingat tuh ada seorang ustazah katanya di Timur Tengah yang anaknya naik mobil tabrakan. Dan beliau gelisah nangis, bukan karena kematian anaknya, tapi ingin tahu anaknya ini meninggal di tabrakan tuh sedang mendengar apa.
beliau baru tenang ketika dibuka mobilnya dan didapati ternyata saat terjadinya kecelakaan itu yang disetel itu murotal Quran. Jadi aduh, beliau bersyukur ya, mudah-mudahan dicabut nyawa bersama mendengarkan Al-Quran. Ya, yang mau naik mobil, naik pesawat, yang mau naik kereta api atau perjalanan naik sepeda, naik motor, bisa meninggal kapanpun ya. Ada baiknya sambil naik sepeda dijadikan amal yang siap meninggal. Jangan anggap remeh maksiat, hadirin. Berapa banyak orang yang mati dalam keadaan berbuat hina dan nista. Dengan mengingat kematian, selain kita tidak menunda kewajiban, selain kita tidak menunda tobat, juga kita betul-betul sekuat tenaga menjauhi maksiat. Sekecil apapun, sebisa mungkin ya, kita tidak akan seperti malaikat. Tetapi mudah-mudahan dengan ingat mati, jangan sampai kita mati dalam keadaan berbuat dosa, itu akan menolong kita lebih kuat menjauhi maksiat. Hati-hati ya, banyak orang yang dimatikan dalam keadaan kebiasaan maksiatnya. Akibatnya bisa su'ul khotimah, na'udzubillah, na'udzubillah. Yang keempat, jangan sia-siakan kebersamaan. Kalau sudah meninggalkan, sudah ya waktu ayah sudah sakit-sakitan dulu berkata begini, kalau tugas dakwah tugas saja, insya Allah tidak akan kecolongan katanya. Ingat sekali ucapan itu, maksudnya kalau mau pergi dakwah kemana silahkan, tapi waktunya Bapak meninggal insya Allah nggak akan kecolongan. Ingat tuh pada waktu itu harusnya di Mekah 9 hari, tapi jadi 5 hari karena memang jadwalnya jadi 5 hari. Yang harusnya Senin, Selasa di Jakarta, malah jadi kosong jadwal. Ternyata diminta ke Bandung, pulang dari Mekah langsung ke Bandung. Hari Minggunya tuh langsung ke rumah sakit Dustira, ayah sudah di sana. Malamnya itikaf di Masjid Dustira sambil nemenin ayah. Ya, malam harinya Senin itu meninggal, bisa nungguin. Aduh, rasanya ya sedih tapi benar-benar bahagia. Nah, pada waktu ibu meninggal, mau berangkat itu ke rumah orang tua, juga ke rumah ibu. Nah, ibu sudah susah jalan karena sudah sepuh naik kursi roda. Tapi seperti biasa sebelum berangkat tuh mendoakan, membelai ya, terus didorong aja, udah tuh Nin di sini aja, enggak, pengen lihat, didorong aja sampai ke pintu luar, dan naik kendaraan terus berangkat untuk umroh, tapi lama di dadat ya. Ya, itulah pertemuan terakhir, sedang di Mekah. Jadi dua-duanya sama, ayah ibu meninggalnya di Mekah, tapi waktu ayah pulang duluan, tapi waktu ibu memang nggak ada jadwal pulangnya waktu itu, sehingga sampai ke tanah air ibu sudah dikuburkan. Ya, sangat bersyukur perpisahannya waktu mau berangkat itu baik, didoakan, minta maaf ya. Nah, ini bisa terjadi kepada siapapun, jadi udahlah sekarang kita hindari pertengkaran, permusuhan, kedendaman, kebencian, apalagi dengan yang seisi rumah gitu. Kalau mau tidur juga baiknya baik-baik saja, dan belum tentu bangun lagi. Mau pergi ke kantor, ke pasar, kemanapun, usahakan baik-baik. Apalagi kalau yang agak beresiko perginya jauh gitu, karena sama sekali belum ada kepastian akan ketemu lagi atau tidak.
Berapa banyak yang pergi sekolah dan tidak jumpa lagi, berapa banyak yang pergi ke kantor dan tidak ketemu lagi, berapa banyak yang pergi ke pasar dan tidak jumpa lagi, pergi ke masjid juga ada yang tidak jumpa lagi, ya kan? Mari kita jaga gitu pertemuan demi pertemuan itu yang baik, sing pemaaf, sing lapang dada, sing lega hati, tidak ribet, jangan banyak bertengkar, jangan banyak ya ketidaknyamanan lah ya. Jadi kita bukan keluarga malaikat, tetapi ya biasanya karena sikap emosional, mudah tersinggung, mudah marah. Dan kalau kita ingat mati belum tentu lama lagi ya. Hindarilah rusaknya suasana karena belum tentu akan ketemu lagi. Usahakan kesan-kesan terakhir adalah kesan terbaik ya. Yang terakhir adalah yang kelima, dengan mengingat kita mati bisa kapanpun, dan yang paling penting bagi kita adalah satu, husnul khotimah, akhir yang baik adalah kita usahakan akhir yang baik. Supaya akhirnya baik, maka bulatkan aja. Hidup ini hanya untuk jadi orang baik. Pikiran kita pikiran yang baik, yang positif, yang Allah sukai. Prasangka kita prasangka baik. Kepada Allah terutama harus full prasangka baik. Tidak ada celah untuk berprasangka buruk. Kepada orang yang beriman juga husnudzon, husnudzon. Makin kepada orang yang imannya bagus, makin husnudzon, makin berbaik sangka. Jangan suudzon kepada orang beriman. Itu perintah Allah, surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Baik aja, nanti tenang hati kita. Kalau sudah suudzon, nanti Allah akan memberikan hati yang tidak nyaman sebagai alarm kita melakukan kesalahan. Bicara juga pilih sekarang perkataan yang baik aja. Karena kalau kita terus membiasakan berkata baik, kita pilih kata-kata yang terbaik yang bisa kita sampaikan, akhlak kita akan berubah jadi baik. Percayalah ya, kalau kita biasa memilih kata-kata yang baik, disampaikan dengan cara yang baik, dengan nada yang baik, nanti berubah diri kita juga jadi baik. Makanya kalau ingin memiliki akhlak baik, salah satu di antara latihannya falyakul khairon aw liyasmut. Nulis WA juga yang baik-baik ya. Termasuk menyikapi orang yang tidak baik ke kita milih baik saja. Kenapa kita baik? Ya karena Allah suka sama orang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Supaya kita matinya mati baik. Makan juga pilih yang baik-baik. Pakaian yang baik-baik, bisa meninggal ya. Kalau mau naik sepeda jangan yang nggak baik, yang ketat sehingga malu gitu lihatnya, nanti meninggalnya juga malu ya. Udah pakai yang baik-baik. Mendengar yang baik-baik, apa yang Allah sukai. Isi mati lagi mendengar sesuatu. Gimana kalau ngerokok? Ya usahakan berhenti aja lah. Bisa meninggal lagi ngerokok ya. Ya itu kan akan baik kalau meninggal dalam keadaan zikir daripada meninggal sambil merokok, betul? Ingat aja gitu, yang suka pacaran-pacaran ya putus aja lah gitu. Bisa meninggal lagi pacaran, bukan muhrimnya ya kan? Atau setidaknya jaga jarak, cepat-cepat nikah supaya tidak jadi dosa. Mikir baik, prasangka baik, hati baik. Udah itu aja lah yang kita lakukan sekarang, ya kan? Sampai memang nggak ada lagi yang kita inginkan dalam hidup ini selain jadi baik. Dan baiknya tuh baik yang asli. Jadi baik bukan supaya dianggap orang sebagai orang baik. Enggak, udahlah. Nggak ada urusan kita dengan pujian orang. Udah. Itu bukan urusan kita.
Kita berbuat baik bukan supaya dianggap sebagai orang baik, bukan agar orang lain jadi pada baik ke kita, itu juga bukan urusan kita. Bukan juga supaya orang tidak berbuat jelek, kita berbuat aja baik supaya orang nggak berbuat jelek. Bukan itu. Kenapa kita berbuat baik? Ya, supaya Allah suka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang baik, berbuat baik. Sudah itu aja. Mau gimana pun orang berterima kasih atau tidak, tahu atau tidak, menghargai atau tidak, bahkan membalas kebaikan kita dengan keburukan, ya itu bukan urusan kita. Urusan kita supaya Allah suka, dan nanti waktunya kita pulang, waktunya malaikat maut jemput, mudah-mudahan Allah mengizinkan nanti kita wafat terbaik, husnul khotimah. Allah izinkan lisan kita, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Itu nggak bisa orang nyebut la ilaha illallah kecuali Allah yang menggerakkan lisan kita sebagai hadiah bagi orang yang selalu berzikir mulutnya. Jangan ngomong jelek, hadirin. Bisa mati lagi ngomong jelek. Itulah hadirin sekalian. Mohon maaf, ini malam Jumat paling berat buat untuk ceramah ya. Dan ini pun mengulang. Mohon maaf. Sering-seringlah membayangkan keadaan sakaratul maut kita seperti apa. Sering juga membayangkan gimana nanti kita dikubur ya. Keadaan kubur kita dan bagaimana nanti di yaumul hisab. Demikian sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya mengundang juga nih Ustadz Yusuf Mansur yang paling sibuk hari ini dengan beliau. Oh, ini ada beberapa foto ketika bersama Pak Faruk, kenangan ya, bisa ditayangkan. Siapa? Ini Masya Allah, beliau orangnya menyenangkan. Bisa ditayangkan Pak Faruk yang dikirim ke ini? Bisa. Sementara menyesuaikan dengan medsos biar sama. Mana lu? Ya, sekedar. Maaf ya rekan-rekan. Ya, beliau sering jumpa. Lagi sembunyi sebetulnya. Beliau sedang ceramah, sembunyi di belakang ini tiang. Jadi beliau yang mencari. Nah, apa hijau gitu tuh? You are viewing the table screen. Mana kok hijau? Oh, belum muncul lah. Di Faruk sudah muncul lah. Oh iya, silakan lanjut aja. Tayangkan. Kok hijau kelihatannya ya? Kan? Ada masalah nggak gambarnya? Di tempat lain, di Zoom apakah teman-teman? Di Zoom hijau. Di Zoom hijau. Oh, hijau semua nggak kelihatan, benar seperti yang lihat ya. Di HP Faruk aman, Pak. Ya, tapi di Zoom ini semuanya hijau ya. Hijau bukan? Kalau enggak, hijau, alhamdulillah. Normal. Ya, hijau. Kelihatan. Oh ya, berarti sendiri yang kurang baik. Ya udah, lihat dari foto yang lain aja. Itu waktu Istiqlal ya. Masih sebelum COVID. Oh iya, beliau
menyampaikan terlebih dahulu, ya Allah, sekarang beliau sudah menerima semua pahala yang waduh, udah ada habis. Terakhir ini ya. Masya Allah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an Alhamdulillah. Sudah. Makasih ya kawan-kawan, banyak kenangan Arab sama beliau. Apa jadi lebay begini nih? Sedih wae dong. Hampir seharian ini sebanyak ingat beliau, Masya Allah. Begitu ya, ditinggalkan orang baik. Dan oleh Allah disempurnakan dulu COVID-nya supaya tidak menjadi prosedur COVID, ya kan? Sehingga banyak yang bisa menyolatkan walaupun tadi sudah dianjurkan tidak berbondong-bondong. Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik semuanya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Ada manfaatnya nggak sih? Tausiah gini kan? Ya, mudah-mudahan. Mari kita sejenak menundukkan hati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, kenanglah jikalau mari kita tundukkan hati kita. Jikalau malaikat maut menjemput kita malam ini, kita harus siap. Kalau malam ini malam terakhir, mudah-mudahan kalau ada saatnya nanti kita dicabut nyawa, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita tobat sehingga ketika dicabut sudah bersih dari dosa, aib sudah dihapus, mudah-mudahan orang tua sudah memaafkan semua dosa. Kalau nyawa kita dicabut, mudah-mudahan keluarga sudah memaafkan semuanya. Ya, mudah-mudahan pas saat kematian kita datang, tubuh ini sudah bersih dari barang haram, dari daging haram, dari harta haram. Mudah-mudahan tubuh ini waktu dicabut nyawa sedang terbasuh air wudhu. Dan mudah-mudahan lisan kita pun oleh Allah dibimbing bisa menyebut la ilaha illallah. Dan semoga ketika dicabut nyawa ini, hati kita sedang rindu kepada Allah. Dan Allah pun merindukan kita. Semoga akhir hayat kita semua husnul khotimah. Kenanglah hadirin, waktu kita sudah terbaring menjadi mayat, mata terpejam, tidak bisa bergerak, sudah tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Kening tidak akan lagi bisa sujud, mata tak lagi bisa membaca Quran, mulut tak lagi bisa menyebut nama Allah, tangan tak lagi bisa sedekah, kaki tak lagi ke masjid. Sudah berakhir amal kita. Tidak ada lagi nikmatnya tahajud. Tidak ada lagi nikmatnya berpanjang-panjang sujud. Mudah-mudahan tubuh kita diurus dengan benar, dikafani, disolatkan. Mudah-mudahan banyak yang bisa menyolatkan jenazah kita. Kadanglah saat kita dimasukkan ke liang lahat,
Tidak ada yang dibawa selain kain kafan. Semua dunia yang kita kumpulkan siang dan malam, tidak ada satupun yang ikut. Kenanglah saat tanah mulai menimbun jasad kita. Gelap sendiri. Satu persatu nanti orang meninggalkan kuburan kita. Kawan-kawan, termasuk mungkin yang terakhir meninggalkan adalah orang-orang yang mencintai kita. Itu pun pasti tidak lama, pasti akan pulang. Tinggallah kita dikubur sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa taubatan qoblal maut ya Arhamar Rahimin, wa taubatan qoblal maut ya Ghafurur Rahim, wa rahmatan 'indal maut ya Arhamar Rahimin, wa maghfiratan ba'dal maut ya Ghafurur Rahim. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Wan nazzata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya Allah. Na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min azab ya Allah, wa na'udzubika min fitnatin nar ya Ghafurur Rahim ya Arhamar Rahimin ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sahabatku sekalian, doakan supaya bisa berbekal pulang untuk husnul khotimah. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.